Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Rusaknya sebuah relasi, entahkah itu di dalam keluarga, komunitas, atau pertemanan, sering terjadi karena masing-masing pribadi merasa paling benar dengan apa yang dilakukan atau dipikirkan. Dalam percakapan yang mulanya biasa saja, namun berubah menjadi perdebatan dan dilanjutkan dengan pertengkaran. Karena masing-masing merasa bahwa dirinya serta pendapatnya adalah paling benar. Sikap merasa paling benar pada akhirnya akan melihat orang lain selalu pada posisi yang salah dan cenderung untuk merendahkan orang lain karena dilihatnya penuh dengan kekurangan. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Lukas 18 ayat 9 hingga yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Dari perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa mereka yang membenarkan diri akan melihat dirinya selalu benar, sedangkan orang lain menjadi bersalah. Pembenaran diri menunjukkan sikap legalisme yang kaku yang kemudian menumbuhkan sikap egois. Tuhan Yesus menentang sikap yang demikian, sebab tidak ada seorang pun yang benar dan dapat membenarkan dirinya sendiri. Semua orang adalah berdosa di hadapan Allah. Berulang kali Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya agar mereka tidak jatuh dalam dosa, yaitu merasa diri paling benar. Dalam dunia psikologi, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang selalu merasa dirinya paling benar. Yang pertama ada istilah confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk hanya mencari, mengingat, atau menginterpretasi informasi yang mendukung keyakinan atau pendapatnya sendiri, sementara ia mengabaikan fakta yang sebenarnya karena dianggap bertentangan. Jika tidak disadari, hal ini akan menyuburkan yang namanya berhala hati, yaitu berhala pengakuan diri sebagai orang yang benar. Yang kedua adalah egosentrisme, yang menggambarkan cara berpikir seseorang yang melihat dunia hanya dari sudut pandang dirinya sendiri. Ini merupakan berhala keakuan. Orang yang egosentris seringkali sulit memahami atau menerima pandangan dari orang lain, terlebih pendapat yang sangat berbeda dengan dirinya. Karena orang yang egosentris yakin bahwa sudut pandangnya adalah yang paling benar. Sifat egosentris ini seringkali muncul dalam interaksi sehari-hari, terutama di dalam keluarga kita, sebab banyak pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketiga adalah orang yang sering membenarkan diri, itu disebut dengan narsisme atau narsistik. Orang dengan kecenderungan narsistik sering merasa superior dan meyakini bahwa pandangan atau pemikirannya adalah yang terbaik. Mereka cenderung mengabaikan kritik atau masukan dari orang lain karena merasa lebih unggul dan berhak atas pendapat mereka.
Orang yang narsistik ini kerap kali membanggakan dirinya jauh melebihi dari orang lain, bahkan cenderung merendahkan atau menghina orang lain. Rasa percaya dirinya pun sangat tinggi di depan orang lain, tetapi empati yang dimilikinya sangat rendah. Berhala dalam dirinya adalah haus akan pujian. Sedangkan yang keempat adalah control freak, yaitu istilah untuk menggambarkan seseorang yang selalu mengontrol banyak hal yang ada di sekitarnya agar sesuai dengan kemauannya. Mereka juga dapat mengatur segala hal yang kecil, bahkan bukan tanggung jawabnya, dan bisa merasa resah hingga marah jika hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau kemauannya. Orang yang control freak biasanya tidak sadar dengan perilaku suka ngaturnya. Sikap ini juga dikaitkan dengan masalah psikologis yang membuat orang tersebut tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Berhala di dalam diri orang ini adalah pengakuan. Kita harus menyadari kondisi ini. Sikap merasa benar tidak akan pernah dapat menyelesaikan persoalan dengan baik, khususnya di dalam relasi kita dengan keluarga. Kita harus bertobat, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat membuang segala jenis berhala yang ada di dalam hati kita dan membiarkan firman Tuhan mengkalibrasi hati kita untuk diberikan hikmat agar kita memiliki kerendahan hati untuk dikoreksi. Kita adalah orang yang berdosa, dan tidak ada sesuatu pun yang benar dari dalam diri kita. Hanya oleh Kristus kita beroleh pembenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami ketika kami selalu untuk membenarkan diri kami, sehingga kami merendahkan orang lain, menganggap orang lain sebagai orang yang bersalah. Tuhan, ampuni karena firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memiliki hati yang hancur, hati yang mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan kami meminta supaya Roh Kudus mengkalibrasi hati kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam salib Kristus saja kita bisa melihat kasih karunia yang menutupi semua dosa kita dan yang menaklukkan kecenderungan hati kita dari segala sikap merasa paling benar. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.